Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ketika malam menggelar jubahnya, Sophie sedang rebahan di dalam kamar Garda. Bosan harus apa, capek juga seharian hanya main HP. Sophie pun berguling-guling di tempat tidur king size itu, mumpung pemiliknya belum pulang. Sejak tadi ia muter-muter tidak jelas, kepala di bawah, kakinya di atas. Segala gaya sudah ia coba, sekedar mengusir rasa bosan yang mendera. Ia sedang dilanda kebosanan. Di sana-sini banyak penjaga yang siap siaga. Rumah ini benar-benar bagai penjara Azkaban. Lama-kelamaan ia semakin jenuh dan tidak terasa malam semakin larut. Rasa kantuk mulai menyerang Sophie. Tap, tap, tap. Tepat tengah malam, Garda masuk ke dalam kamar. Rupanya ia baru saja tiba. Setelah melepas mantel dan sepatunya, langsung saja ia ke kamar mandi. Badannya terasa gerah setelah seharian di luar rumah. Selesai membersihkan diri, Garda keluar hanya dengan mengenakan selembar handuk yang melilit di pinggang. "Ah!" teriak Sophie tiba-tiba yang melihat sosok Garda di depannya. Rupanya Sophie terbangun saat Garda tengah mandi. Dengan sigap, pria itu pun membungkam mulut Sophie memakai tangannya. Teriakan Sophie bisa membangunkan seisi rumah. Bisa-bisa nanti dikira ada pencuri yang masuk. "Jangan berteriak," bisik Garda seraya melepas bekapan jari-jarinya. Sophie yang terkejut menelan ludahnya dengan kasar, hampir saja jantungnya copot. "Kau membuatku terkejut," jatuh Sophie sambil mendorong tubuh Garda yang sangat dekat dengan tubuhnya. Karena tidak siap siaga dan kakinya sedikit basah serta terasa licin, pria itu hampir terpeleset. Untung ia dapat menahan tubuhnya sendiri, tapi tidak dengan handuknya. "Astaga!" pekik Sophie langsung menutup matanya. Sementara itu, Garda yang melihat reaksi Sophie yang langsung berpaling dan menutup mata, ia pun langsung mendesis, kemudian menyindir istrinya itu. "Untuk apa kamu menutup mata? Bukannya sudah pernah lihat sebelumnya?" Cih! Garda lalu memandang Sophie dengan tatapan datar. Pria dengan perawakan tinggi besar itu sebenarnya juga merasa sangat malu lantaran kejadian handuk yang terlanjur melorot. Untuk menutupi kewibawaannya, ia berlagak super acuh. "Sudah belum? Cepat pakai lagi," ucap Sophie yang kala itu masih menutup rapat matanya dengan kedua tangan. Dia takut dengan senjata mematikan tersebut. Yang ditanya malah sudah tidak ada. Pria itu sudah masuk ke ruang ganti, meninggalkan Sophie yang diam terpaku. Udah apa belum? Aku tanya beneran ini!" teriak Sophie seraya mencoba mengintip lewat celah jari-jari mungilnya. "Gak ada, kemana dia?" Sophie mendesis kesal. Ia merasa sedang dikerjai oleh Garda, pria yang sangat ia benci tersebut. Merasa dikacangin, Sophie pun kembali naik ke atas ranjang. Matanya juga masih merasa kantuk. Dengan sekali gerakan, ia sudah sembunyi di balik selimutnya yang halus bak sutra. Kembali ia tertidur sampai tidak menyadari Garda sudah menatap dirinya di tepi ranjang. Garda menatap Sophie yang terlihat lelap dalam tidurnya karena malam juga semakin larut. Akhirnya ia pun menyusul Sophie di atas ranjang. Malam ini ia akan melepaskan Sophie, tapi tidak untuk malam yang lain. Perlahan-lahan mata Garda pun terpejam. Hitungan menit ia sudah terbang ke alam mimpi. Tidak perlu lagu pengantar tidur, cukup ada Sophie di sisinya, membuat Garda langsung terlelap damai dalam tidurnya.
layaknya setetes air yang jatuh di atas kulit. Seperti itu rasanya sinar matahari pagi menembus kaca dan menyentuh kelopak mata Sophie Kelana Ayunda yang masih tertutup rapat, lembut dan tidak mengagetkan. Sebuah cara membangunkan yang nyaman dari alam. Kehangatan sinar mentari menjalar di seluruh wajah Sophie. Kelopak matanya pun bergerak-gerak karena merasa silau. Sophie pun membuka kedua bola matanya. Ia melirik ke samping kanan. Sedikit terhenyak, ia terkejut karena ada sosok yang tak asing tidur di sampingnya. Terlihat tampan saat sedang tidur. Tanpa ia sadar, Sophie sudah terlena oleh paras rupawan seorang Garda Arkasa. Garis wajahnya yang tegas, alisnya yang tebal dan bibir menggoda. Sophie tersenyum kecut menatap bibir suaminya. Ia kembali tersadar mengapa ia jadi mengagumi suaminya. Ia pun menelan lagi semua pujiannya. Gak jadi. Wanita itu lantas bangkit dari tidurnya. Ia akan mandi terlebih dahulu. Dilihatnya Garda juga masih terlelap. Dengan perlahan ia meninggalkan ranjang super empuknya. Saat akan ganti pakaian, ia bingung. Sophie tidak membawa pakaian ganti sama sekali. Tidak ingin memakai pakaian yang sudah kotor. Ia pun membuka lemari pakaian milik suaminya. Mengapa toko pakaian berpindah ke sini? Batin Sophie sembari menatap takjub pada barisan kemeja, jas, dan semua pakaian milik suaminya. Ia lantas membuka lemari yang satunya. Ternyata isinya nggak jauh beda dengan lemari yang sebelumnya. Tidak ingin membuat Garda terbangun, ia pun dengan sembarang mengambil kaos lengan pendek milik suaminya. Saat kembali, Sophie mencari-cari sosok suaminya. Ranjang mereka kosong tak berpenghuni. Sayup-sayup ia bisa mendengar percikan air dari dalam kamar mandi. Rupanya suaminya sedang mandi. Sophie pun duduk di depan meja rias, menyisir rambutnya yang kusut seperti terkena angin ribut. Ia menatap bayang wajahnya lewat pantulan cermin. Ada mata panda bertengger di dalam sana. Klek, suara pintu terbuka. Sophie kembali melanjutkan menyisir rambutnya. Matanya melirik sudut cermin yang menangkap bayang tegap, atletis, dan manly tersebut. Badan yang kekar itu terlihat sangat menggoda saat ini, meski tidak nampak sepenuhnya karena Garda mengenakan handuk kimono. Sophie pun tersenyum tipis. Mungkin ia ingat kejadian handuk melorot semalam. Matanya sudah ternodai untuk kesekian kali. "Apa yang kau kenakan?" Sophie menoleh menatap Garda yang bertanya pada dirinya. Apa ia marah karena bajunya aku pakai?" tanya Sophie dalam hati. "Aku nggak bawa baju ganti, maaf." "Ganti pakaianmu, buka tas itu," seru Garda menunjuk ke sebuah tas di atas sofa kamarnya. Sophie mendengus kesal. Bagaimana ia tahu kalau ada baju dalam tas tersebut? Lagian Garda tak mengatakan apapun pada dirinya. Dengan langkah gontai, ia pun meraih tas tersebut dan menuju kamar ganti lagi. Begitu sendirian di dalam kamar ganti, mata Sophie kembali melotot. "Pria gila!" teriak Sophie yang hanya mampu bertahan di kerongkongan. Sophie lantas melempar beberapa set pakaian dalam yang semula ada di tangannya. "Pria mesum!" gumamnya dengan intonasi yang sangat jelas. Ia merutuk dan mengumpat suaminya sendiri. Setelah sepersekian detik, Sophie mulai tersadar. Ia membutuhkan barang itu. Bagaimana bisa ia membelikan pakaian dalam seperti ini? Ia terkesan seperti wanita yang dijual di pinggir jalan saat tengah malam. Meskipun melukai harga dirinya, tangannya memungut pakaian dalam yang semula ia lempar.
Dibukanya lagi isi tas tersebut, sebuah mini dress dengan hiasan renda-renda di pundaknya yang bolong-bolong. Sophie tidak habis pikir dengan selera suaminya. Yang jelas pria ini sangat absurd, dia seorang maniak kelas kakap. Beberapa saat kemudian, ia memasang wajah masam saat sudah ganti baju. Sophie hanya melirik sang suami yang sibuk bicara dengan ponselnya. Belum sempat memalingkan wajah, kedua mata Garda menangkap matanya. Setelah itu pria tersebut kembali bicara dengan ponselnya lagi. Ia seolah acuh dengan kehadiran sang istri di dekatnya. "Keluarlah dulu," seru Garda kemudian. Tidak menunggu instruksi kedua, Sophie lantas bergegas turun ke bawah. Dilihatnya ruang tamu sepi tak berpenghuni. Hanya ada suara dari meja makan, itu pun sangat pelan. Rupanya para asisten rumah sedang menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga. Sambil menunggu sarapan selesai disiapkan, Sophie ingin jalan-jalan sebentar. Ia pun pergi ke halaman rumah. Ia melangkah dengan pelan, menikmati semilir angin dan pemandangan di pekarangan rumah yang luas itu. Tempatnya sangat sepi, hanya serangga dan lebah serta kupu-kupu yang menemani Sophie. Sejenak ia rindu kebebasan yang direnggut oleh suaminya. Lelah karena sedari tadi terus berjalan mengagumi cantiknya bunga-bunga yang berjajar rapi di sepanjang halaman, Sophie pun memilih duduk untuk rehat sejenak, menarik nafas dengan dalam. Kembali ia merenungi nasibnya, mengapa ia sampai di tempat ini. Menikah dengan pria yang sepenuhnya tidak ia kenal, seorang pria dingin dan cenderung kasar pada dirinya. Kembali ia teringat dengan Juna kekasihnya. "Bagaimana kabarmu, Jun?" gumamnya lirih. "Pagi, Non," sapa tukang kebun yang selama ini merawat bunga-bunga yang Sophie kagumi sedari tadi. Sapaan pria paruh baya itu membuyarkan lamunan Sophie. "Pagi, Pak," sapa Sophie dengan ramah juga. "Sudah lama kerja di sini, Pak?" tanya Sophie basa-basi. "Sejak Tuan Garda masih remaja," jawab pria itu. "Wah, lama juga, Pak." "Iya, Non," jawab pria itu sembari memotong rumput liar yang mengganggu tanaman lainnya. Tap, tap, tap. "Non Sophie, Nona dicari oleh Tuan Muda." Seseorang pelayan menghampiri Sophie dengan tergesa-gesa. "Iya, Bi." Dengan langkah berat, Sophie masuk dalam rumah yang lebih tepat seperti penjara. Begitu melangkah ke dalam, Garda sudah menunggu tidak jauh dari sana. "Dari mana?" tanya pria itu dengan dingin. "Mencari udara segar," jawab Sophie sambil berjalan melewati suaminya begitu saja. Ia membuang wajah, tak menatap suaminya sama sekali. "Hei, aku masih berbicara padamu." Garda meraih tangan Sophie, menatapnya tajam.